Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada tugas aktivitas 4.12 pada halaman 207 sampai 208 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas aktivitas 4.12 ini. Yang mana kita diminta untuk menganalisis usaha kultur jaringan, khususnya dengan rujukan pada tabel 4.4 ini terkait dengan keuangan usaha kultur jaringan. Jadi setelah itu kita masuk pada analisis satu persatu data tabel yang ada ini, khususnya pada poin pertama atau poin 1 dengan menjawab nantinya ada soal atau pertanyaan dari poin A hingga E. Jadi kita akan masuk terlebih dahulu pada poin pertanyaan yang A ini, Gen. Berapa persen keuntungan yang diperoleh jika yang diusahakan hanya bibit tanaman jati saja? Bagian simak penyelesaian berikut, yang mana untuk hal yang diketahui dari tabel ini yang perlu kita ketahui untuk menyelesaikan pertanyaan A ini. Itu pertama, pendapatan total tanaman jati itu adalah 31.472.929 ribu rupiah. Nah, kemudian biaya total tanaman jati ini bisa kalian jumlahkan. Untuk yang botol ini adalah 64.216.970 rupiah. Kemudian ditambah dengan yang polybag biayanya adalah 21.910.101 rupiah. Nah, sehingga totalnya adalah 86.127.071 rupiah. Nah, kemudian berapa persen keuntungan yang diperoleh untuk tanaman jati saja? Nah, jawabannya dengan penyelesaian rumus persentase keuntungan, yaitu pendapatan total dibagi biaya total dikali 100. Sehingga didapat persentase keuntungan yang diperoleh untuk mengusahakan bibit tanaman jati saja adalah sebesar 36,55%. Kita lanjut untuk soal poin B atau soal kedua. Berapa persen keuntungan yang diperoleh jika yang diusahakan hanya bibit tanaman pisang saja? Bagian dengan penyelesaian yang sama, tetapi datanya khusus yang pisang. Kalau tadi jati, sekarang pisang. Ini simak penyelesaiannya. Untuk pendapatan total tanaman pisang, kalian bisa lihat itu sebesar 4.985.826 rupiah. Untuk biaya total tanaman pisang, ini kalian jumlahkan. Untuk yang botol 69.450.000 rupiah, ditambah dengan yang polybag biayanya adalah 71.274.000 rupiah, sehingga total biaya total ini adalah 140.724.000. Nah, persentase yang ditanyakan tadi adalah untuk tanaman pisang saja, sehingga persentase keuntungan pendapatan total dibagi biaya total dikali 100 didapat untuk persentase keuntungan untuk mengusahakan bibit tanaman pisang saja yang diperoleh adalah sebesar 3,54%. Bagian kita masuk untuk soal yang ketiga atau yang poin C berikut. Berapa persen keuntungan yang diperoleh jika yang diusahakan bibit tanaman jati dan pisang? Nah, sekarang gabungannya. Jadi, diketahui pendapatan total pembibitan tanaman yaitu sebesar 36.458.755 rupiah. Ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari pendapatan total tanaman jati ditambah pendapatan total tanaman pisang. Jumlahnya 36 juta. Kemudian untuk biaya total pembibitan tanaman ini dijumlahkan semua, Gen. Mulai dari jati, botol, polybag, mulai dari pisang, botol, polybag. Sehingga didapat totalnya adalah 226.851.071 rupiah. Nah, yang ditanya tadi berapa persen keuntungan untuk jati dan pisang? Jawabannya dengan menggunakan rumus yang sama,
Persentase keuntungan sama dengan pendapatan total dibagi biaya total dikali 100. Didapat persentase keuntungan yang diperoleh jika yang diusahakan bibit tanaman jati dan pisang adalah sebesar 16,7%. Oke, kita masuk pada soal keempat berikut ini. Pada bibit tanaman jati dan pisang, langkah apa yang dapat dilakukan agar keuntungan ekonominya menjadi lebih tinggi? Berikut adalah langkah-langkah untuk meningkatkan keuntungan ekonomi dalam usaha bibit tanaman jati dan pisang berdasarkan data tabel. Pertama, memilih metode produksi yang lebih menguntungkan. Nah, dari tabel, keuntungan lebih tinggi diperoleh dari metode botol dibandingkan polybag. Tanaman jati dengan metode botol memberikan keuntungan 38 juta, sementara polybag justru mengalami kerugian sebesar 6 juta. Untuk tanaman pisang dengan metode botol menghasilkan keuntungan 37 juta, sedangkan metode polybag mengalami kerugian 32 juta. Kesimpulan, fokuslah produksi sebaiknya menggunakan metode botol karena polybag tidak menguntungkan dalam kedua jenis tanaman. Kedua, meningkatkan produksi tanaman jati yang lebih menguntungkan, di mana pendapatan total tanaman jati yaitu 31 juta lebih tinggi dibandingkan pisang yang hanya sebesar 4 juta. Nah, untuk meningkatkan keuntungan, dapat memperbanyak produksi bibit jati dibanding pisang. Ketiga, menekan biaya produksi. Jadi biaya metode polybag untuk pisang mencapai 71 juta. Ini lebih tinggi dari pendapatannya. Jadi kita bisa hentikan produksi metode polybag yang menyebabkan kerugian dan fokus pada botol yang lebih efisien. Mengurangi biaya operasional dengan menggunakan bahan baku yang lebih murah namun tetap berkualitas, serta mengoptimalkan alat laboratorium agar lebih awet. Kita lanjut. Keempat, menargetkan pasar yang tepat. Dengan data keuntungan lebih besar pada jati, pemasaran dapat diperluas ke sektor kehutanan dan perkebunan. Pisang yang masih memiliki keuntungan rendah bisa dijual dalam skala besar untuk menutupi biaya produksi. Kelima, optimasi volume produksi. Produksi bibit pisang sebaiknya dikurangi atau bisa dihentikan, sementara kapasitas produksi jati diperbesar agar total keuntungan meningkat. Jika ingin tetap memproduksi pisang, harus ada efisiensi biaya atau kenaikan harga jual. Jadi kesimpulan, metode botol lebih menguntungkan daripada polybag, produksi bibit jati lebih menguntungkan dibanding pisang. Nah, untuk meningkatkan keuntungan, fokus produksi pada bibit jati dengan metode botol dan mengoptimalkan biaya operasional. Dan kita masuk pada soal kelima pada poin E berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Usaha-usaha apakah yang dapat dilakukan terkait dengan teknik pemasaran agar dapat meningkatkan penerimaan, terutama untuk bibit jati jenis polybag dan pisang jenis botol? Usaha pemasaran untuk meningkatkan penerimaan bibit jati polybag dan pisang botol. Berikut ini adalah cara atau strategi pemasarannya. Pertama, meningkatkan promosi dan branding. Jadi bisa dengan membuat branding bibit unggul. Misalnya ya, dengan cara memberikan label atau sertifikasi pada bibit yang menjamin kualitas dan daya tahan tanaman. Bisa dengan bibit jati super cepat tumbuh atau bibit pisang premium bebas penyakit. Kemudian dengan cara pemasaran digital, bisa memanfaatkan berbagai sosial media untuk menampilkan testimoni pelanggan dan proses kultur jaringan. Membuat website atau marketplace khusus untuk penjualan online, dan bisa dengan menggunakan iklan berbayar untuk menargetkan petani, pengusaha kehutanan, dan perkebunan pisang. Cara ketiga juga bisa kolaborasi dengan influencer pertanian, yang mana menggunakan jasa petani influencer untuk mempromosikan bibit melalui video edukasi di media sosial. Kemudian cara kedua atau strategi kedua, menentukan target pasar yang tepat. Untuk ini, bibit jati polybag menawarkan ke proyek penghijauan, reboisasi, dan perusahaan kehutanan yang membutuhkan bibit dalam jumlah besar. Ini bisa dengan juga menyasar pemerintah daerah untuk program penghijauan atau bantuan pertanian. Kemudian mengikuti pameran pertanian dan perkebunan untuk menjangkau pembeli potensial. Kemudian untuk bibit pisang botol, ini bisa dengan menawarkan ke petani besar, perkebunan komersial, dan distributor buah. Menyasar UMKM pengolahan pisang seperti produsen keripik pisang dan pedagang bibit hortikultura. Kemudian dengan cara mengikuti komunitas agribisnis dan forum petani untuk mendapatkan jaringan pelanggan tetap.
Dan strategi ketiga meningkatkan nilai tambah produk. Jadi bisa dengan menawarkan paket atau diskon, misalnya ya, beli 100 bibit dapat harga lebih murah, atau paket combo menjual bibit pisang bersama pupuk organik atau suplemen pertumbuhan untuk meningkatkan daya tarik. Kemudian adanya garansi pertumbuhan, misalnya memberikan jaminan bahwa bibit yang dibeli akan tumbuh dengan baik atau ada penggantian jika gagal tumbuh. Kemudian ada juga paket edukasi untuk konsumen, menyediakan panduan cara perawatan bibit agar lebih menarik bagi pembeli pemula, mengadakan webinar atau pelatihan bagi petani yang ingin menggunakan bibit kultur jaringan. Kemudian strategi keempat sebagai penutup itu memperluas jangkauan distribusi. Jadi bisa dengan bermitra dengan agen atau reseller, contohnya dengan mencari distributor atau agen di berbagai daerah untuk menjual bibit dengan sistem kemitraan, membuat program reseller dengan harga lebih murah bagi toko pertanian yang ingin menjual kembali bibit. Kemudian menjalin kerjasama dengan pemerintah atau swasta dengan cara mengajukan kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk pengadaan bibit dalam proyek pemerintah, menawarkan kemitraan dengan perusahaan agribisnis yang membutuhkan pasokan bibit berkelanjutan. Jadi sebagai kesimpulan, untuk meningkatkan penerimaan, pemasaran jati polybag harus difokuskan ke proyek penghijauan dan kehutanan, sedangkan pisang botol harus dipasarkan ke perkebunan dan pelaku agribisnis. Selain itu, strategi pemasaran digital, branding, diskon, dan kerjasama kemitraan dapat membantu meningkatkan penjualan secara signifikan. Mungkin itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 4. Pada sesi tugas aktivitas 4.12 pada halaman 207 sampai 208 di buku pegangan biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.